Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mereview jurnal yang berjudul Regenerasi Sorghum Melalui Kultur in Vitro. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Peri Rawan, Saya Adam Harnastion. saya Wildan Udamsyah. Saya Mutia Indah Ridwan. Saya Siti Santi. Saya Mila Rahmadani. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sorghum bicolor L adalah tanaman serelia yang memiliki protein menjadi sumber utama pangan, sehingga menjadikan ini pantas dikembangkan. Sorghum kaya akan protein, vitamin, serat, dan karbohidrat. Setiap bagian mulai dari batang, daun, dan bijinya dapat dimanfaatkan baik untuk manusia ataupun hewan ternak. Menurut data yang diambil di tahun 2017, jumlah produksi sorghum mencapai 2,7 ton per hektar, sehingga dengan total 60 juta per ton per tahunnya. Artinya, walaupun memiliki manfaat yang banyak, tetapi masih jarang diproduksi, terutama di Indonesia. Ini dapat terjadi karena kurangnya benih unggul dan masih menggunakan pemuliaan tanaman secara konvensional, sehingga perlu pemuliaan tanaman modern untuk menciptakan benih unggul dan banyak secara sekaligus dengan cara kultur jaringan. Sehingga pada penelitian ini bertujuan melihat pengaruh jumlah kontraksi air kelapa dan bubuk bawang putih terhadap eksplan sorghum secara in vitro. Rancangan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2020 di Laboratorium Bioteknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Eksplan yang digunakan yaitu bagian tunas sorghum berusia 40 HST, ZPT yang digunakan kinetin, dan 40 kadar alkohol yang digunakan untuk sterilisasi. Air kelapa dan bubuk bawang putih sebagai MS dan faktor pelakuan 2 kali ulangan. Ada 5 taraf setiap faktor pelakuan, yaitu konsentrasi air kelapa meliputi A0 0 ml per liter, A1 50 ml per liter, A2 100 ml per liter, A3 150 ml per liter, dan A4 200 ml per liter. Pelakuan konsentrasi bawang putih meliputi B0 0 gram per liter, B1 10 gram per liter, B2 20 gram per liter, B3 30 gram per liter, dan B4 40 gram per liter. Pada perlakuan A0 diberikan ZPT sintetis berupa kinetin. Parameter yang digunakan yaitu jumlah tunas, hari munculnya tunas setelah inisiasi, dan tinggi tunas. Presentasi kemunculan tunas yang dihitung menggunakan rumus. Presentasi sama dengan kemunculan tunas per jumlah seluruh tunas kali 100%. Sesuaian atau respon dari antar eksplan dengan media MS ada pada konsentrasi air kelapa 0 ml per liter, 150 ml per liter, dan 200 ml per liter. Untuk pengaruh perlakuan pada jumlah tunas yaitu ada di konsentrasi air kelapa pada perlakuan 0 ml per liter, 150 ml per liter, 200 ml per liter, atau 0,04 sampai 0,07. Konsentrasi bawang putih 0 gram per liter dan 20 gram per liter, atau 0,06 sampai 0,07, dan interaksi A0B2 dengan rata-rata 0,22. Untuk pengaruh perlakuan pada tinggi tunas pada umur 6 HSI ada di perlakuan konsentrasi air kelapa 200 ml per L 0,65 mm atau milimeter. Konsentrasi bawang putih 0 G per L dan 20 G per L dengan rentang rata-rata 0,42 sampai 0,7 mm serta interaksi A4BO dengan rata-rata 1,3 mm. Untuk tinggi tunas umur 6 HSI, respon eksplan terbaik dalam mempengaruhi perpanjangan tunas adalah pada perlakuan A4 1,02 mm dan interaksi A4BO 2,13 mm. Untuk hasil tertinggi pada munculnya tunas dan tinggi tunas 6 dan 9 HSI ada pada A4BO A. Untuk
hasil tertinggi pada jumlah tunas ada pada AOB2. Keberhasilan eksplan dalam menghasilkan jumlah tunas dan tinggi tunas itu dipengaruhi bagaimana cara kita mengoptimalkan media MS dan ZPT yang digunakan untuk proliferasi pembelahan sel. Sehingga pembahasan kali ini akan membahas bagaimana hasil tersebut dapat terjadi. Yang pertama, 1. ZPT yang digunakan. ZPT mengandung unsur hara yang cukup untuk eksplan melakukan kebanyakan tunas. Yang kedua, pemotongan eksplan. Eksplan yang dipotong ketika permukaannya terlalu lebar mengakibatkan penyerapan unsur hara yang secara optimal. Yang ketiga, kombinasi konsentrasi yang tepat. Walaupun pada perlakuan A0 memiliki nutrisi dari ZPT yang cukup sehingga hasilnya sudah baik, namun perlakuan dari A4 menghasilkan jauh lebih baik. Dikutip dari Asomono et al. 2017 menyatakan bahwa penambahan air kelapa pada media MS dapat mempengaruhi pertumbuhan tunas. Pengaruh ini ditunjukkan dengan terhambatnya diferensiasi sel eksplan yang kemungkinan karena senyawa fenol. Selain itu, air kelapa juga dapat merangsang pertumbuhan tunas ZPT alami yang ada pada kandungan air tersebut. Ketepatan konsentrasi sangat penting dalam menentukan laju pertumbuhan, karena dapat dilihat bahwa kombinasi yang tidak tepat menimbulkan browning atau kecoklatan dan berakhir mati planlat. Kesimpulannya, pemberian air kelapa dan bubuk bawang putih memberikan reaksi nyata terhadap eksplan sorghum. Untuk konsentrasi air kelapa 200 ml per liter memberikan responsif baik terhadap waktu muncul tunas dan tinggi tunas. Dan konsentrasinya bawang putih 20 gram per liter memberikan responsif baik terhadap jumlah tunas. Sehingga untuk mendapatkan jumlah tunas yang baik maka dapat ditambahkan bubuk bawang putih 20 gram per liter dan 200 ml per liter air kelapa untuk tinggi tunas. Sekianlah video kami. Jika ada salah kata ataupun salah dalam video ini kami mohon maaf. Dan jangan lupa bergabung di Agroekoteknologi Universitas Malikul Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.